Kemenangan Marc Marquez dianggap simbiosis sempurna. Dalinya puji kolaborasi Epic Rider dan mesin Ducati. Bologna, dalam dunia MotoGP, sinergi antara pembalap dan mesin menjadi elemen vital dalam meraih kemenangan. Hal ini kembali terbukti di musim 2025, terutama dalam kolaborasi sensasional antara Marc Marquez dan motor Ducati Desmosedici EP25. Bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, pun tak ragu menyebut keberhasilan Marc sejauh ini sebagai hasil dari simbiosis sempurna, kolaborasi ideal antara manusia dan teknologi. Sejak kepindahannya ke tim pabrikan Ducati, Marquez langsung menunjukkan taringnya. Performa konsisten dan agresivitas khasnya menyatu dengan kekuatan serta stabilitas Desmosedici, membuat pasangan ini menjadi kombinasi paling mematikan di lintasan. Dalam wawancara terbaru, Gigi Dall'Igna tak hanya memuji talenta Marc, tetapi juga menyoroti bagaimana pendekatan teknis tim Ducati mampu mengakomodasi kebutuhan dan gaya balap mantan juara dunia 8 kali itu. Marquez Soy Ducati, formula tak tertandingi. Tak ada yang menyangkal bahwa Marquez adalah pembalap luar biasa. Namun, bahkan pembalap terhebat pun butuh alat tempur yang bisa menunjang performanya. Hal inilah yang berhasil disediakan oleh Ducati. Desmosedici EP25 menjadi jawaban atas kebutuhan gaya balap agresif dan kontrol penuh ala Marquez. Ini adalah simbiosis sejati antara pembalap dan mesin. Ketika kami memutuskan membawa Marc ke tim pabrikan, kami tahu akan ada penyesuaian besar. Tapi hasilnya jauh melebihi ekspektasi, ujar Dall'Igna. Ducati dan Marquez seperti dua potongan puzzle yang saling melengkapi. EP25 punya akselerasi dan stabilitas luar biasa saat keluar tikungan. Sementara Marquez membawa keunggulan dalam hal late braking, penguasaan kontrol ban belakang, serta kemampuan membaca ritme balapan. Dall'Igna, kami tidak mengubah Marc, kami menyesuaikan diri. Salah satu hal paling menarik dari pernyataan Dall'Igna adalah pengakuannya bahwa Ducati tidak berusaha mengubah karakter Marc Marquez. Justru sebaliknya, mereka menyesuaikan karakter motor agar bisa sesuai dengan gaya balap sang baby alien. Kami tidak ingin mengubah siapa dia. Kami membangun motor yang mampu mendukung kekuatannya. Marc adalah pembalap unik dengan referensi pengendalian motor yang luar biasa. Akan sia-sia jika kami mencoba menjadikannya seperti pembalap Ducati lain, jelas Dall'Igna. Pernyataan ini menjadi indikasi jelas bahwa Ducati benar-benar berinvestasi penuh dalam proyek Marquez. Tidak hanya memberikan motor terbaik, tetapi juga membentuk tim teknis yang memahami karakter dan kebutuhan juara dunia ini. Ducati memodifikasi karakteristik torsi mesin, penyebaran tenaga di RPM rendah, dan respons pengereman agar lebih cocok untuk gaya stop-and-go Marquez yang sudah dikenal sejak era Honda. Dinamika di dalam tim, tantangan tersembunyi. Meski Dall'Igna dan tim terlihat puas dengan performa Marquez, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Ada dinamika internal yang harus dikelola dengan hati-hati. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir, kini harus berbagi spotlight dan sumber daya teknis dengan rival baru yang punya magnet besar. Meskipun Dall'Igna menegaskan bahwa Ducati memberikan dukungan setara bagi semua pembalap, kenyataannya, perhatian publik dan media jauh lebih tertuju kepada Marquez. Beberapa analis MotoGP mulai mengamati potensi konflik tersembunyi di dalam garasi Ducati, terutama ketika Marquez mulai mendominasi podium. Namun sejauh ini, Ducati berhasil menjaga harmoni. Bahkan, Dall'Igna menyebut bahwa kehadiran Marc telah meningkatkan standar internal dan memacu semangat kompetitif seluruh tim. Kemenangan berarti untuk teknologi Ducati. Keberhasilan Marquez juga menjadi bukti validasi teknologi Ducati yang telah berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir. Di awal 2010-an, Ducati sempat mengalami masa kelam saat tidak mampu memberikan motor yang kompetitif bahkan untuk pembalap legendaris seperti Valentino Rossi. Namun kini, Ducati adalah kekuatan dominan. Mereka unggul dalam hampir semua aspek, top speed, akselerasi, stabilitas tikungan, dan sistem aerodinamika. Kolaborasi antara teknologi mutakhir Ducati dengan kemampuan membaca lintasan ala Marquez menjadikan pasangan ini sangat sulit dikalahkan. Kemenangan Marc bukan hanya karena dia hebat. Ini adalah bukti bahwa teknologi kami telah mencapai level tertinggi. Kami bangga bisa membangun motor yang bisa mengeluarkan potensi terbaik pembalap sekelas Marc, lanjut Dall'Igna. Menatap paruh kedua musim, konsistensi jadi kunci. Musim MotoGP 2025 belum berakhir. Masih ada lebih dari 5 seri tersisa dan semuanya bisa berubah dengan cepat. Dall'Igna mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya dari rival seperti KTM atau Aprilia, tetapi juga dari faktor internal seperti tekanan, ekspektasi, dan kemungkinan cedera. Namun dengan pengalaman yang dimiliki Marquez serta kekuatan tim teknis Ducati yang solid,
Mereka cukup percaya diri dapat mempertahankan momentum. Target kami bukan hanya menang. Kami ingin menang dengan cara yang benar, dengan kerjasama, inovasi, dan menghormati semua pembalap. Mark adalah bagian dari filosofi itu, tutup dalinya. Penutup, simbiosis yang bisa ukir sejarah. Kolaborasi antara Marc Marquez dan Ducati saat ini adalah salah satu contoh terbaik dari bagaimana teknologi dan talenta manusia bisa bersatu menciptakan dominasi di level tertinggi. Apa yang disebut gigi dalinya sebagai simbiosis sempurna bukan sekadar kiasan, itu adalah deskripsi yang sangat akurat dari realitas yang sedang terjadi di MotoGP musim ini. Dengan kombinasi kecerdasan teknis Ducati dan kecemerlangan Marquez di atas motor, jalan menuju gelar dunia tampak semakin terbuka lebar. Namun di balik semua kemenangan itu, kunci utamanya tetap satu, keseimbangan antara mesin dan manusia, antara kekuatan teknologi dan sentuhan juara sejati. Jika Ducati mampu menjaga keseimbangan ini hingga akhir musim, bukan tak mungkin 2025 akan tercatat sebagai tahun keemasan baru yang menegaskan dominasi merah di atas panggung MotoGP. Sementara itu, dominasi Marc Marquez bikin tak nyaman. Ducati waspadai ancaman tersembunyi di balik kejayaan. Dominasi Marc Marquez bersama Ducati di paruh pertama musim MotoGP 2025 memang menjadi buah bibir. Namun, di balik kegemilangan prestasi sang baby alien, muncul kekhawatiran dari dalam kubu Ducati sendiri. Tak hanya karena persaingan antar pembalap lain yang makin ketat, tapi juga karena potensi, bahaya laten, yang bisa mengganggu harmoni internal tim dan mengusik ritme juara mereka. Marc Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati pabrikan musim ini setelah masa transisi bersama Gresini, tampil luar biasa. Dalam 12 seri pertama, ia sukses mengamankan 7 kemenangan dan selalu finish di podium. Statistik ini bukan hanya mencengangkan, tetapi juga menjadikan Marquez sebagai kandidat terkuat untuk gelar juara dunia musim ini. Namun keberhasilan ini bukan tanpa efek samping. Kepindahan Marquez ke tim merah tampaknya menimbulkan gesekan di internal, terutama terkait dinamika dengan sang juara bertahan Francesco Bagnaia. Dampak kehadiran Marquez di tim merah. Masuknya Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati awalnya disambut dengan penuh antusias. CEO Ducati Claudio Domenicali bahkan menyebut Marquez sebagai aset luar biasa yang bisa membawa motor Desmosedici EP25 ke level tertinggi. Dan faktanya, harapan itu langsung terwujud. Namun, performa luar biasa Marquez justru membuat posisi Bagnaia sebagai anak emas Ducati mulai goyah. Pecco yang sudah mempersembahkan 2 gelar juara dunia terlihat tak mampu mengimbangi konsistensi sang rival satu garasi. Beberapa kali, dia tertinggal cukup jauh di klasemen dan performanya menurun drastis. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Ducati kini lebih berpihak kepada Marquez. Bahkan, beberapa pengamat MotoGP menyebut bahwa Marquez secara perlahan menguasai garasi Ducati, mengambil peran sentral yang sebelumnya dipegang Bagnaia. Gegap gempita yang menyimpan risiko. Keberhasilan Marquez tak hanya berdampak pada Pecco. Martin yang sempat memimpin klasemen awal musim kini tertinggal cukup jauh, dan tak jarang mengeluhkan bahwa pembaruan teknis Ducati lebih difokuskan untuk tim pabrikan. Kondisi ini bisa menimbulkan efek domino. Persaingan internal antar pembalap Ducati berpotensi menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak. Selain itu, tim-tim lawan seperti KTM, Aprilia, hingga Yamaha yang sedang bangkit, siap mengambil keuntungan dari konflik internal Ducati. Mantan manajer tim Honda, Livio Suppo, bahkan menyebut bahwa terlalu bergantung pada satu pembalap bisa membuat pabrikan besar seperti Ducati terlena. Marc adalah senjata tajam, tapi juga berisiko tinggi. Jika dia cedera atau gagal di paruh kedua musim, Ducati bisa kehilangan segalanya, ujar Suppo dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Bahaya laten, konflik dan ketergantungan. Salah satu bahaya terbesar yang dihadapi Ducati saat ini adalah ketergantungan berlebih pada Marc Marquez. Memang, dia mampu menutupi banyak kekurangan teknis motor dengan skillnya. Namun, jika performa Marquez terganggu, entah karena cedera atau faktor eksternal lainnya, Ducati bisa kehilangan tumpuan utama mereka. Lebih dari itu, munculnya potensi konflik antar pembalap Ducati juga menjadi sinyal waspada. Bagnaia jelas tak ingin kehilangan status sebagai pembalap utama. Sementara Marquez, dengan segala pengalaman dan prestasinya, enggan menjadi nomor 2. Beberapa insiden kecil di lintasan sudah menjadi bukti panasnya tensi ini. Misalnya, saat sprint race di Sachsenring, keduanya saling salip dengan agresif. Meskipun tidak sampai insiden, suasana tegang sangat terasa. Di sisi lain, Jorge Martin dikabarkan mulai gerah dan mempertimbangkan tawaran dari tim lain untuk musim depan.
Jika Ducati tak bisa menjaga keharmonisan antar pembalap mereka, bukan tak mungkin akan terjadi eksodus talenta, sebagaimana yang dulu pernah terjadi pada Yamaha saat Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo berseteru. Apa yang bisa dilakukan Ducati? Untuk menjaga dominasi mereka, Ducati harus mampu menjaga keseimbangan. Claudio Domenicali dan Davide Tardozzi harus turun tangan langsung untuk meredam ego para pembalapnya. Strategi komunikasi yang baik serta pembagian sumber daya yang adil menjadi kunci. Ducati tak boleh hanya memanjakan Marquez, meskipun ia tengah berada di puncak performa. Pecco harus tetap diberikan ruang untuk berkembang dan merasa dihargai. Selain itu, Ducati juga perlu memperkuat program pembinaan jangka panjang mereka. Tidak cukup hanya mengandalkan superstar seperti Marquez. Mereka perlu mempersiapkan regenerasi yang sehat di dalam ekosistem Ducati, baik dari segi teknis maupun pembalap. Marc Marquez, pedang bermata dua. Bagi Ducati, Marc Marquez adalah berkah sekaligus tantangan. Ia membawa kemenangan, popularitas, dan nilai komersial yang luar biasa. Namun, di balik semua itu, ada potensi kekacauan jika tidak dikelola dengan baik. Marc sendiri dikenal sebagai pembalap yang memiliki kepribadian kuat dan intens. Ia tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin menjadi pusat dari segalanya. Hal ini sudah terlihat sejak ia berada di Honda, dan kini mulai terbaca di Ducati. Ducati harus bijak membaca situasi ini. Dominasi saat ini memang menyenangkan, tetapi jika tidak dikontrol, bisa jadi akan menjadi awal dari konflik panjang. Penutup, jalan terjal menuju juara. MotoGP 2025 baru berjalan setengah musim, dan Ducati sudah terlihat berada di jalur juara. Tapi ingat, sejarah mencatat banyak tim besar yang hancur bukan karena lawan, melainkan karena konflik internal. Mampukah Ducati menjaga harmoni tim di tengah sinar terang Marc Marquez? Atau justru mereka akan terjerumus ke dalam bahaya laten yang mereka ciptakan sendiri? Waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, musim ini akan menjadi salah satu yang paling menentukan dalam sejarah Ducati bukan hanya di lintasan, tetapi juga di balik layar garasi mereka. Sementara itu, cukup 12 seri, bonus Marquez lebih besar dari 10 gaji pembalap MotoGP, cerita kesuksesan finansial sang alien. Marc Marquez bukan hanya merajai lintasan, tapi juga dompetnya. Dominasi di MotoGP 2025 membuatnya menuai harta karun indera balap, bonus Ducati yang menurut analis kini lebih besar dibanding total gaji 10 pembalap MotoGP lainnya. Bahkan, hanya 12 seri saja di musim ini sudah cukup. Bonus Ducati, paket super besar. Marquez memilih Ducati resmi pada awal 2024 dan langsung mendapat kontrak sederhana tapi cerlang, gaji pokok yang tidak fantastis, namun disertai bonus agresif per kemenangan. Detailnya spektakuler. 150.000 euro, 2,8 miliar rupiah, per kemenangan main race. 40.000 euro, 760 juta rupiah, per kemenangan sprint race. Bonus posisi 2, 80.000 euro, posisi 3, 40.000 euro. Bonus gelar dunia, 3 juta euro, 57 miliar rupiah. Bonus klasemen 2 dan 3, 1, 5 juta dan 1 juta euro. Dengan 6 kemenangan main race dan 9 sprint race hingga seri ke-10, Marquez sudah mengantongi sekitar 900.000 euro dari main race, 360.000 euro dari sprint. Belum termasuk bonus podium dan gaji pokok. Total bonus sementara menembus 38 juta euro, 26,7 miliar rupiah. Jika mempertahankan ritme ini hingga, katakanlah, seri ke-12, bonusnya bisa bertambah signifikan, ditambah kemungkinan 3 juta pound untuk gelar dunia. Santai saja, bonus bisa lebih tinggi daripada total gaji 10 pembalap MotoGP 2025. Tren gaji MotoGP, Marquez masih di puncak. Menurut laporan gaji resmi 2025, Marc bersama Fabio Quartararo adalah pembalap bergaji tertinggi, masing-masing sekitar 12 juta pound, 223 miliar rupiah, per tahun. Sementara Francesco Bagnaia berada di urutan ketiga dengan gaji 7 juta pound, dilengkapi bonus 3 juta pound jika juara dunia. Artinya, total paket finansial Marquez bisa menyentuh 21 juta pound, 24 juta pound, Rp 394,45 miliar, jika berhasil memenangkan gelar tahun ini, angka yang bahkan menyaingi rekor kontrak legendaris Jorge Lorenzo, 12,5 pound juta tahun. Strategi Ducati, bonus besar, gaji terukur. Model kompensasi Ducati kini berubah.
Mereka menurunkan gaji pokok Buratina para pembalap resmi, tapi memasukkan bonus besar untuk kemenangan. Strategi ini memberikan 1. Motivasi tinggi bagi pembalap bersangkutan. 2. Proteksi anggaran jika performa menurun. 3. Profit sharing untuk pebalap yang benar-benar delivering. Tujuannya jelas, membayar berdasarkan hasil, bukan reputasi. Marquez singkirkan model lama dan menunjukkan bahwa bonus bisa jadi senjata ampuh, asal bisa konsisten menang. Psikologi balap dan finansial. Bagi Marquez, balapan bukan soal uang. Namun, uang manis tentu memberikan stabilitas finansial. Bonus besar memberi dia rasa aman, apalagi ia meninggalkan kepastian kontrak di Honda sebesar 125 juta pound demi tantangan baru. Skema ini juga mendorong kompetisi internal. Bagnaia, dengan gaji 7 juta pound dan bonus juara 3 juta pound, ternyata masih kalah di total paket dari potensi pendapatan Marquez. Kevakuman gaji mendorong prestasi di trek. Dampak untuk MotoGP dan pembalap lain. Strategi bonus Ducati ini membuka kemungkinan tren baru. Pabrikan lain bisa meniru, memperketat anggaran. Pembalap muda punya akses ke bonus besar lebih cepat. Rider yang terbukti konsisten bisa tertarget oleh tim besar, bukan hanya yang punya nama besar. Jack Miller bahkan menyebut bahwa kontrak awal pebalap pemula bisa sangat rendah, sekitar AU 60.000, 600 juta rupiah, jauh dari angka megah Gonzalo seperti Marquez. Siapa yang gagal curi bonus? Dalam daftar 10 pembalap MotoGP 2025, hanya Quartararo dan Marquez bergaji 12 juta pound, Bagnaia berada di belakang. Namun, jika Marquez benar-benar menjuarai musim ini, total paketnya bisa melampaui gabungan gaji 10 rider lain. Panas. Kesimpulan, monetisasi peak performance. MotoGP 2025 memperlihatkan kebangkitan ekonomi baru. Bonus besar menghasilkan motivasi besar, tetapi juga memacu performa. Marquez adalah pionirnya, meninggalkan kontrak super, memilih paket berbasis prestasi, dan sekarang menuai hasil spektakuler di lintasan dan finansial. Apakah Ducati akan tetap unggul dengan strategi ini? Atau pembalap premium masa depan akan menuntut model serupa? Yang jelas, dalam era modern ini, bukan hanya gelar dunia, tapi strategi kontrak dan keuangan ikut jadi ajang adu kreatif tim MotoGP. 800 kata penuh cerita, drama, dan analisis. Marquez bukan hanya sang raja trek, tapi juga raja bonus. Sementara itu, Marc Marquez versus Francesco Bagnaia. Siapakah raja Ducati sebenarnya? Setelah kemenangan spektakuler Marc Marquez di Brno, perdebatan besar muncul. Siapakah sosok yang pantas disebut raja Ducati saat ini? Marquez, yang tampil menyapu bersih 5 kemenangan GP utama beruntun dan mengoleksi poin fenomenal, atau Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir, yang mengalami awal musim lambat tapi konsisten? Marc Marquez, dominasi tanpa ampun. Masuk musim 2025, Marquez menunjukkan bahwa kelas utamanya bukan sekadar kecepatan, tapi juga kecerdasan strategi dan ketangguhan mental. Dari 12 seri utama, ia berhasil meraih 5 kemenangan beruntun, rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pembalap Ducati. Ia sekarang mengumpulkan total 381 poin, unggul 120 angka atas adiknya, Alex Marquez, dan 168 poin atas Pecco Bagnaia. Dominasi Marquez tidak hanya soal statistik. Direktur Ducati, Gigi Dall'Igna, bahkan mengakui bagaimana pembalap ini menjinakkan Ducati EP dengan mudah, membuat performa hebat terlihat natural. Itu menegaskan alasan mengapa ia layak disebut rajanya Ducati, setidaknya untuk saat ini. Francesco Bagnaia, raja yang lambat bangkit. Di sisi lain, Pecco Bagnaia menikmati musim yang lebih stabil, walau tanpa benderang seperti Marquez. Ia memulai musim tanpa podium, tapi segera membalikan keadaan. Finish ketiga di Thailand, keempat di Argentina, dan mencetak kemenangan emosional di Amerika. Dalam 6 ronde, ia mengumpulkan 75 poin, angka signifikan dibandingkan 53 dan 50 di 2 musim sebelumnya. Dinamika internal Ducati kini mengalami perubahan dramatis. Sebagai hero pabrikan dalam 2 musim sebelumnya, posisi Bagnaia kini diuji oleh kehadiran Marquez yang tiba-tiba ambil alih spotlight, baik di trek maupun padat. Faktor penentu, laju versus konsistensi. Untuk menjadi raja Ducati, ada banyak aspek yang dipertimbangkan. Marquez menawarkan kecepatan eksplosif dan rekor spektakuler, namun mempertahankan konsistensi di belokan terakhir musim tetap menjadi tantangan. Pada titik ini, klasemen memberi kejernihan, penguasaan poin yang jauh adalah fakta yang tak terbantahkan.
Sementara itu, Bagnaia menunjukkan kematangan mental dan stabilitas, dua hal yang sering hilang dalam dominasi sederhana, tapi esensial saat gelar dipertaruhkan. Rivalitas sehat dan manajemen tim. Pengamat menyoroti bahwa rivalitas ini menciptakan iklim kompetisi positif di Ducati. Marquez terus melaju kencang, sementara Bagnaia semakin matang dan bangkit. Persaingan ini bisa membentuk Ducati menjadi tim yang lebih kuat. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, mengakui bahwa tekanan internal semacam ini memberi motivasi kepada seluruh tim. Namun, ia tetap menjaga keseimbangan agar dukungan terhadap kedua pembalap merata dan tidak menciptakan konflik internal. Garis waktu dan titik balik. Paruh pertama musim, Marquez mencetak 5 kemenangan GP utama, membangun ruang poin besar. Bagnaia lambat memulai, tapi pertumbuhan dramatis dengan podium dan kemenangan di Amerika. Pendekatan akhir musim, perlu keberlangsungan reliabilitas motor dan fisik pembalap, dua hal yang akan menentukan raja sesungguhnya di akhir musim. Siapa yang layak disebut raja Ducati? Jika ukuran hanya jumlah kemenangan dan poin, Marc Marquez jelas unggul dan layak disebut raja saat ini. Namun, jika mempertimbangkan konsistensi, mentalitas juara, dan tantangan internal tim, Bagnaia punya argumen kuat. Kemampuan Bagnaia bangkit dari tekanan, stabil dalam performa, dan juara dunia 2 kali menambah bobot posisinya sebagai raja sejati. Ketika musim berakhir, bukan hanya soal mimpi podium tapi soal mengakhiri musim di puncak. Menanti masa depan Ducati. Sisa 9 seri sisa musim akan jadi penentu. Apakah Marquez akan terus melaju tanpa hambatan teknis? Apakah Bagnaia mampu mengejar gap panjang dan membuat langkah gemilang? Dari Austria ke Valencia, setiap lap akan menjadi arena adu strategi, stamina, dan ketahanan motor. Jika Ducati mampu mendukung kedua pembalapnya secara optimal, rival internal ini justru akan membawa kejayaan lebih tinggi. Kesimpulan, rivalitas untuk kejayaan. Rivalitas Marquez dan Bagnaia adalah hadiah bagi Ducati dan para penggemar MotoGP. Pertarungan ini bukan hanya perubahan pemegang mahkota, tetapi juga perbaikan internal tim. Ducati sekarang punya 2 bintang yang siap saling mengasah. Marquez menguasai angka dan rekor saat ini. Bagnaia menghadirkan stabilitas, konsistensi, dan kredensial juara dunia. Siapapun yang keluar sebagai raja Ducati akhir musim nanti, satu hal pasti, tim telah memenangkan pertarungan strategi dan dukungan teknis. MotoGP 2025 masih berlangsung, dan kisah dua raja ini baru beberapa babak dimulai. Siapa yang akhirnya akan berdiri paling tinggi? Kita tunggu di garis akhir. Sementara itu, setelah meraih kemenangan impresif di Brno, Marc Marquez diperingatkan oleh pengamat MotoGP tentang kemungkinan masalah serius. Motor Ducati bisa menjadi pengkhianat di paruh kedua musim 2025. Di tengah euforia kemenangan beruntun, satu isu teknis kecil saja bisa menggoyahkan dominasi sang baby alien. Dominasi Marquez belum terbendung.